Ya, ini dinantikan publik. Febri Adriansyah diperiksa oleh teman sendiri di kantor Kejaksaan Agung. Kita bahas lebih dalam, pemirsa, bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam, Mas. Prof, ini apa ya, saya merasanya kalau beberapa bulan yang lalu kan, ya, Febri Adriansyah sebagai Jampitsus dan rekan-rekannya menyampaikan keterangan pers, kami minta pelaku segera hadir diperiksa, kalau tidak kami jemput paksa. Ternyata sekarang malah Febri Adriansyahnya yang diperlakukan seperti itu. Kemungkinan jemput paksa terhadap ex-Jampitsus begitu, Prof. Nah, tentang ini berarti ada keseriusan, ada secerca harapan membantahkan bahwa dugaan kepentingan itu tidak akan ada begitu. Kejaksaan serius untuk menangani kasus ini, begitu ya, Prof ya? Ya, kalau menurut saya serius ya, karena ini bagian ujian Kejaksaan Agung yang terkait memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabatnya sendiri. Ini sebagai bentuk taruhan marwah Kejaksaan Agung sejauh mana objektivitas, transparansi, kecepatan untuk melakukan tindakan hukum. Kan gitu. Ini kan mulai zaman dulu mau menangkap, sekarang ditangkap. Kan gitu, Mas, kalau orang sudah bilang kan. Nah, disinilah saya kira kita tidak perlu khawatir. Karena kalau kita selama ini lihat kan polisi nangkep polisi biasa. Ya. Jaksa juga biasa. Ya. Hakim, tidak hakim juga biasa. Saya kira nggak perlu kita khawatirkan. Kita percayakan pada Kejaksaan Agung, yang penting dipantau progres dari hari ke hari dalam pengungkapan perkara ini. Soalnya ketika ada entah bahasanya apa ya, Prof ya, pergeseran dari kepolisian ke kejaksaan tentang kasus Febri Adriansyah ini, Prof, ini kan banyak sekali yang memberikan opini, tanggapan bahwa ini benar atau tidak prosesnya begitu. Artinya apakah hal tersebut kita harus move on dan kita harus menatap ke depan, berikan kepercayaan kepada kejaksaan, Prof? Ya, karena gini, memang betul, ini kan kalau kita bicara undang KUHP tidak lazim. Ya. Pasal 21 menganut asas diferensiasi fungsional, di mana penyidik sebagai polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai mengadili, advokat sebagai pembela dalam kerangka fungsinya masing-masing dalam sistem peradilan pidana. Clear itu, makanya tidak lazim. Tapi kita berpikir positif bahwa ketika penanganan itu dilimpahkan sebagai bentuk satu atap, jaksa sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, itu satu atap. Jadi ruang koordinasinya cepat, Mas. Lain dengan antara penyidik polisi dan penyidik jaksa. Ini agak kadang-kadang timbul ego sektoral, penafsiran yang berbeda. Lah, ketika satu atap yang dilakukan oleh penyidik jaksa, penuntut umum jaksa, itu smooth. Seperti hanya penyidik KPK, jaksa KPK, smooth. Nah, itu sudah biasa terjadi. Jadi sebetulnya dalam tataran teori memang jadi problem, tapi dalam tataran praktek sudah hal biasa, dan ini sebagai bentuk kecepatan dalam konsep teori integralitas dalam pengungkapan perkara. Itu oke menurut saya. Ya. Nah, kalau bicara soal pertanyaan kepada Febri dan juga pembuktian, ingin tahu ini milik siapa saja, emas 74 kg, uang ratusan juta rupiah dalam dolar Amerika, dolar Singapura, gimana peluang ataupun untuk melihat membuka bukti ini bisa kebuka jelas, Prof? Ya, kita apresiasi Kejaksaan Agung hari ini atau kemarin yang menempatkan sprindik baru tentang TPPU. Karena bukti yang ditemukan di rumah di Sentul itu sebagai bukti ketika nanti ada TPPU. Tadi nggak hilang kemana-mana. Bukti TPPU. Karena TPPU itu ada follow the money, kan gitu, Mas? Iya, follow the money. Sekarang kan saksi-saksi sudah diperiksa. Pak FA diperiksa. Diperiksa sebagai awas, sebagai saksi, itu paling tidak sebagai klarifikasi. Ingat loh, dalam suatu pengungkapan perkara itu ada investigasi, sudah kemarin, klarifikasi, konfrontasi, rekonstruksi. Nah, disinilah pentahapan pemeriksaan yang terjadi ketika ada konfrontasi. Saksi panggil dulu. Ini masnya dari mana? Oh enggak. Dan sebagainya mungkin, ya namanya saksi mungkin mengingkar lah ya, nggak mengakui. Oke, disitulah saya kira penyidik harus membackup dengan temuan bukti-bukti elektronik. Kan nggak mungkin emas 1 kilo bawa ditenteng kayak dari pasar, 2 kilo dari pasar. Itu dari mana komunikasinya? Sehingga dalam pengungkapan seperti ini, kalau pembuktian secara manual sulit untuk melakukan, tapi pembuktian kaitannya dengan dokumen elektronik, karena dalam KUHP
pasal 275 itu mengalihkan bukti elektronik. Apa itu bukti elektronik? Adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik. Itulah yang saya kira akan membackup nanti ketika saksi-saksi itu mengingkar, ada bukti-bukti yang mendukungnya sehingga tidak bisa mengelak kembali. Begitu kira-kira. Prof, tentang yang Prof sampaikan ini kan sebuah proses yang digali, dicari untuk membuka pembuktian dari barang bukti yang ada, dan saya yakin Pak Febri ketika menjadi Jampitsus pun sudah tahu ini salah satu yang akan dilakukan begitu. Apakah ada kemungkinan penghilangan barang bukti karena dia sudah tahu arahnya, Prof? Kemungkinan timbul bisa saja. Tapi di sini kemarin kalau kita lihat dari Kortas Tipikor kan sudah ada penggeledahan. Penggeledahan yang optimal dari rumahnya, tempatnya, kafenya, dan sebagainya. Itu sudah antisipasi luar biasa. Jadi kalau memang bicara kemungkinan, mungkin saja. Disitulah saya kira kejelian penyidik untuk melakukan penggeledahan, untuk melakukan perampasan sedini mungkin, semasuk mungkin kaitannya dengan pembuktian. Karena kita bicara korupsi itu tidak hanya bicara tentang subjek orang, tapi bagaimana harta negara kembali kepada negara. Itu yang jadi utamakan. Sehingga menjadi kuncinya adalah emasnya masih tambah enggak? Ya. Duitnya masih tambah enggak? Adakah ada dokumen-dokumen di elektronik? Tanam kandang saham. Nah itu saya kira kita yang menunggu nanti dalam suatu perkembangan-perkembangan. Ini kan masih penyidikan. Jadi penyidikan masih dimungkinkan ada tahap-tahap pengungkapan perkara, barang-barang bukti yang ditemukan di pihak lain dengan cara klarifikasi tentang saksi-saksi yang dihadirkan dalam suatu pemeriksaan. Termasuk yang misterius itu ya, Prof ya, ada hubungannya nggak rumah di Sentul, resto cafe di Cipete, kemudian money changer. Nah ini juga apakah pintu masuknya bisa lewat bukti elektronik tadi yang Profesor bilang? Iya, sekarang kalau kita melihat kejahatan manual itu nggak mungkin. Gratifikasi itu nggak mungkin di bareng nyok, nggak ada. Pasti lewat ada situasi secara elektronik. Suap demikian juga nggak mungkin, perjanjian langsung nggak mungkin. Di situ yang dilakukan. Makanya kalau kita lihat pasal 235 KUHP baru itu meletakkan sebagai bentuk perluasan alat bukti ini. Alat bukti kaitannya dengan barang bukti dan bukti elektronik. Kalau dulu barang bukti itu barang yang belum masuk kualifikasi, tapi kalau barang itu satu kaitannya dengan sarana atau alat tentang tujuan tindak pidana. Jadi sudah dilakukan atau belum oleh penyidik. Kedua, sarana atau alat objek tindak pidana. Sudah dilakukan belum? Yang sekarang baru aset barang hasil tindak pidana. Lah yang kita publik baru tahu kan baru aset tindak pidana. Yang terakhir emas maupun uang. Tapi bagaimana sarana alat itu yang kita publik belum mendengar dari para penyidik. Saya jadi penasaran ini loh Prof, kan gimana ya menganalogikannya. Misalnya saya siaran berita nih Prof ya, saya kan diajarin untuk nanti ketika saya wawancara profesor, arah pertanyaannya akan ke sini, artinya kan kita belajar dari karena profesi saya gitu. Nah, seorang Jampitsus yang pernah bertugas sebagai Jampitsus begitu Prof, ketika walau alam bisawab bagaimana pembuktiannya di persidangan, ada dugaan kejahatan di situ. Apakah mungkin dia mengetahui bagaimana pembuktian ini akan bisa disamarkan karena dia pun pernah menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan begitu Prof. Nah artinya apakah ini tingkat kesulitannya tinggi Prof? Kalau kita bicara konsep teori tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Dalam suatu konsep kriminalistik tidak ada suatu kejahatan yang menghilangkan jejak sama sekali. Pasti menghilangkan jejak. Iya. Dan disinilah yang saya katakan tadi adalah bukti elektronik yang mengungkap. Bahkan kalau di persidangan nanti, itu ada bukti-bukti lain yang belum dilakukan di penyidikan. Bisa dibuka kembali, disampaikan dalam persidangan. Makanya dalam konsep pembuktian dalam KUHP lama, itu tertutup. Istilahnya, tertutup itu hanya yang disampaikan oleh penyidik atau penuntut umum. Sekarang penyidikan dalam KUHP baru terbuka. Artinya ketika dalam suatu persidangan ada bukti baru, sepanjang yang dilakukan oleh itu sah, mempunyai nilai suatu bukti. Nah gitu. Ini yang menjadikan suatu perubahan dari bukti tertutup menjadi bukti terbuka. Ada yang juga mempersoalkan mengenai status Prof. Ini masih saksi di kasus yang ini, sprindik yang ini harusnya tersangka. Kemarin juga sempat berubah-ubah tuh Prof.
dari tersangka saksi jadi tersangka lagi begitu, dan juga ada yang bertanya mengapa tidak ditahan padahal Don Rito ditahan, mengapa dibedakan. Kalau Profesor gimana, Prof? Kalau terhadap saksi, saya melihatnya bentuk antisipasi Kejagung untuk terhadap menghindari adanya suatu gugatan-gugatan pihak tersangka. Karena dalam suatu penetapan tersangka, itu memang kalau kita lihat KUHP lama, itu sudah jelas bahwa ketika penetapan tersangka suatu proses dan dugaan, dua alat bukti plus diperiksa sebagai tersangka. Lah, di Baris Krim kemarin belum. Prof, izin Prof, soal pemeriksaan kita tahan dulu ya. Kita ternyata ada informasi terkini. Ini janjian ada gambar Febri Adriansyah. Kita simak dulu ya, Prof ya. Ini ada Anissa Rizkia di Kejaksaan. Silakan Anissa. Jampitsus Febri Adriansyah di depan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan memang ada 2 pintu keluar yang nantinya bisa dilewati oleh kendaraan tahanan ini, yang mana nantinya kami pun juga awak media akan melakukan pemantauan apakah nanti akan ditahan di rutan mana. Kami juga terus akan mengkonfirmasinya kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Camar. Dan hingga saat ini juga awak media yang tadinya berada di area lobi, tadi kami sempat melihat begitu gedung sempat dimatikan lampunya beberapa saat, dan kami pun juga akhirnya mencari jalan ataupun pintu yang lain apabila nantinya dari ex-Jampitsus ini akan meninggalkan gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita nantikan bersama Camar, karena seluruh masyarakat Indonesia pun juga menantikan bagaimana lanjutan dari kasus yang menjerat dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Ini adalah gambar di lokasi ya, pemirsa dan Profesor Hipnu ya. Ini kita lihat, nih, seperti ini pemirsa. Anda bayangkan ya, lampu mati, gelap. Wartawan, reporter, tim liputan tetap nyari jalan. Depan kosong, ke belakang. Kiri kosong, ke kanan. Semua dicari, ditelusuri dengan maksimal oleh jurnalis Indonesia yang luar biasa ini pemirsa. Bayangkan. Ini kerja seperti ini sangat tulus ya. Bukan berarti ingin dapat emas 74 kg. Iya Prof ya. Tadi reporter kita Prof bilang katanya lampu mati kami tidak bisa lewat. Kami ke kanan, ke kiri. Itu luar biasa jurnalis kita Prof. Ya, ternyata masih belum ada gambar Febri Adriansyah. Mungkin sambil lanjut kita berbincang lagi ya Profesor ya. Tentang pemeriksaan tadi Prof. Memang di kepolisian kan belum ada pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah Prof ya. Ini artinya apakah memang harus diteruskan di Kejaksaan Prof? Ya, artinya ya diteruskan. Tapi ketika yang jadi problem itu kan penetapan. Ini kan debatable. Ketika penetapan tersangka, itu kalau kita melihat KUHP lama, itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Sebagai saksi. Makanya sekarang kalau kita lihat Kejaksaan Agung, ketika menempatkan FA sebagai terduga kasus TPPU sebagai saksi dulu, dan itu loh, baru sebagai saksi, baru kemudian mungkin 2 hari 3 hari meningkat menjadi tersangka. Ya, karena putusan MK itu menentukan bahwa seseorang yang diperiksa sebagai tersangka harus didahului sebagai saksi. Gitu Mas. Iya. Jadi kalau kita seperti ini, jadi kalau kita itu orang melihat semua orang diperiksa sebagai saksi, menurut pandang saya potensi sebagai tersangka, tergantung ada 2 alat bukti atau tidak. Gitu. Kalau enggak ya turunnya. Tapi kalau ada potensi arah ke sana. Itulah yang disebut tersangka, seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan 2 alat bukti menjadi tersangka. Nggak ada ini ya Prof ya, saksinya di kepolisian, jadi dilanjutkan di peningkatan statusnya di di Kejaksaan, nggak bisa gitu ya Prof ya? Enggak, penetapannya di lembaga mana? Ini yang makanya lumayan menjadi problem nanti. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya. Tapi kalau jadi problem ini menjadi suatu masalah dalam suatu kedepannya begitu. Soal tahan dan tidak ditahan, bagaimana pendapat Profesor? Saya penasaran juga. Ya, kalau kita lihat KUHP lama, memang ada syarat-syarat objektif dan subjektif. Kan? Objektif sudah pasti setiap tindak pidana yang ancam 5 tahun dapat. Kata kuncinya dapat tuh ya, tidak wajib loh ya, dapat. Nah, syarat subjektif ada kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi dan sebagainya.
Tapi dalam perkembangan KUHP baru di pasal 100 butir 5 itu ditentukan secara rigid, yang tadinya subjektif menjadi objektif terukur, gitu Mas. Terukur artinya kalau memang orang tersangka itu misalkan proaktif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi, kemudian kooperatif, kemudian tidak ada kekhawatiran jiwanya, dalam pasal 100 butir 5 tidak perlu. Nah, disinilah yang menjadi gambling di dalam penegakan hukum yang sekarang ini. Karena penegakan hukum sekarang itu kan meletakkan sebagai bentuk asas praduga tak bersalah. Dan itu. Apalagi dalam penahanan itu juga mengurangi kapasitas rutan, mengurangi kapasitas lembaga pemasyarakatan. Itu arahnya kan ke sana. Tapi pertanyaannya ketika berhadapan dengan tokoh yang mendapatkan sorot publik, ini tantang sendiri bagi penegak hukum. Gitu. Ada nggak di pasal itu, Prof, pertimbangan tentang dinamika publik atau apa ya? Mungkinkah tekanan publik? Karena ini merasa ya saya memang butuh pembuktian lagi sih, tapi jujur aja agak kesel gitu ketika di rumah ex Jampitsus itu yang sempat diakui dalam konferensi persnya memang tempat tinggalnya begitu, ada banyak barang bukti yang luar biasa. Jadi apakah ada dinamika itu yang harus dipertimbangkan untuk penahanan, Prof? Ya, dalam tataran lex scripti tidak ada sih memang. Tapi di sini penegak hukum kan butuh juga bagaimana kepekaan masyarakat, keinginan masyarakat, kan gitu. Saya kira itu nanti pertimbangan sendiri. Ya mudah-mudahan dalam 2 hari 3 hari ada suatu perkembangan, Mas. Karena kayaknya juga bergolak terus kalau memang tidak terjadi. Sebab apa? Ada suatu diskriminatif. Kenapa yang satu ditahan, kenapa yang satu tidak? Ini kan belum. Yang D kan sudah ditahan, kenapa yang F tidak? Kan gitu, itu yang menjadikan suatu dinamika di dalam suatu pergulatan masalah pendapat-pendapat hukum tadi. Ada yang berpendapat kalau kasus ini hanya terhenti di 2 nama saja, Don Rito dan Febri Ardiansyah, maka ini game over. Ada yang berpendapat demikian, Prof. Apakah setuju dengan itu, Prof? Ya, kalau saya bukan masalah sudah itu ya. Sekarang tinggal transparansi, nanti kita lihat rilis dari penegak hukum. Kita kan belum pernah mendengar bagaimana konstruksi perkara yang terjadi. Nah itu. Baik dari Kortas maupun Kejagung. Konstruksi perkara ini seperti apa? D itu seperti apa? Kalau kaitannya pemerasan, siapa yang diperas? Itu punya berapa? Siapa juga kita bingung gitu. Nah, belum kan gitu. Sampai sekarang belum. Konstruksi itu belum tampak semua. Nah, kalau itu terjadi, bisa kita mengungkapkan perdebatan dalam suatu kajian. Tapi kalau belum, ya kita masih ngawang-ngawang. Tapi memang ada pengakuan sih dari kuasa hukum Don Rito bahwa itu memang ya anggaran yang diakui untuk membuat usaha lain dan lain-lain gitu. Itu pertimbangan itu bisa kita jadikan pertimbangan nggak, Prof? Bicara bukti, kalau kita melihat pasal 237 KUHP, bukti pengakuan keterangan itu tidak berdiri sendiri. Suatu bukti itu mempunyai nilai apabila dengan bukti-bukti yang lain. Suatu keterangan saksi itu bernilai apabila keterangan saksi yang lain. Suatu alat bukti bernilai apabila terkait saksi atau bukti yang lain. Lah, tadi saya katakan konstruksi dari pengakuan itu ada enggak dalam bukti yang lain? Kalau pengakuan sih sah saja. Apalagi kalau kita lihat dalam suatu konteks hukum, dalam pengakuan tersangka itu ada asas non self incrimination, bahwa keterangan tersangka hanya untuk dirinya sendiri. Keterangan tersangka untuk dirinya sendiri ya, Prof? Iya, jadi mengaku enggak itu untuk mesti nggak ngaku kan gitu. Nah itulah dalam konteks hukum arahnya ke sana. Makanya dalam pembuktian itu keterangan tersangka tidak disumpah karena pasti menguntungkan pada dirinya sendiri. Seberapa jauh sih, Prof, kira-kira dengan kita memang nggak tahu konstruksinya, tapi uang sebanyak ini apakah akan sangat jauh sekali, Prof? Ini nanti bisa ditelusurinya, Prof. Kalau mengingat potensi dari barang bukti sebesar ini. Ya, tampaknya seperti itu ya. Seperti itu ya? Iya, tampaknya seperti itu. Tapi paling tidak, kalau kita melihat itu adalah dari pihak mungkin perusahaan, katokan PT memang cukup besar kemampuan finansialnya. Kan nggak mungkin kalau semua perusahaannya 2 gram, 3 gram. 1 kilo itu kan sudah luar biasa. Berarti melihat daripada PT misalkan atau PLN siapa? Batu bara siapa? Kalau hanya PT ecek-ecek kan nggak mungkin, Mas. Nah, itu yang saya kira belum juga kita mendengar dari penyidik tentang barang bukti itu sumber asal dari mana. Ya, nanti kalau ada informasi lengkapnya tentu sangat menarik kita bisa ulas kembali ya, Prof. Ini mumpung ada Profesor juga. Saya ingin tanya, Prof.
Pak Hotman Paris ketika masih menjadi kuasa hukum dari Febri Ardiansyah, ya sekarang sudah tidak lagi begitu. Ini sempat menyampaikan bahwa konstruksi yang ditanya dalam keterangan pertama begitu ketika diminta keterangan Febri soal suap kalau tidak salah. Nah, tapi yang jadi tersangka Febrinya yang disuap, tapi penyuapnya ini malah masih saksi. Nah, apakah bisa seperti itu sebenarnya, Prof? Kalau masih dalam pengungkapan lidik masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Tapi begitu nanti konstruksi dalam suatu penyidikan, namanya suap, harus pasti ada mana penyuap, mana yang disuap. Pasti. Makanya sering kalau kita melihat KPK itu kasus-kasus kaitannya suap itu delik kaitannya yang disidangkan penyuap dulu atau yang penerima dulu. Pemberi dulu atau penerima dulu. Ini akan memudahkan, tidak digabung, nanti akan selesaikan. Jadi jilid 1 penyuapnya dulu, jilid 2 adalah tentang pemberinya dulu. Nah, itu pasti ada. Itu akan voltoid lagi ketika sudah ada penyerahan barang. Apa itu suap? Ketika ada penyerahan. Lepasnya penyerahan itu sudah bagian dari delik suap. Karena deliknya adalah delik formil. KPK sebagai supervisi nih Prof, apakah sampai saat ini memang belum saatnya untuk mengambil alih kasus ini? Kita beri kesempatan kejaksaan membuktikannya dulu? Atau KPK bisa ambil alih karena ini sesuai dengan undang-undang, Prof? Ya, kalau sesuai undang-undang memang dimungkinkan pasal 10A Undang-Undang KPK. Tapi dalam 10A itu kan ada 3 poin yang menjadikan syarat dari 6 poin yang ada. 1 kaitannya adalah penanganan yang berlarut-larut. Pertanyaan ini berlarut-larut tidak. 2 penanganan yang berpotensi menimbulkan korupsi lagi. 3 penanganan yang ada intervensi. Apakah itu intervensi eksekutif, legislatif, atau yudikatif? Tampak atau tidak? Kan itu Mas. Kalau tidak tampak ya saya kira Kejaksaan Agung lurus-lurus saja. Tapi kalau ada lah itu baru kemungkinan. Berlarut-larut, kemungkinan ada kejahatan lanjutannya dan intervensi ya Prof? Intervensi, betul. Kalau kita lihat sekarang ini juga yang gini Prof, ini kan polisi yang mengusut awalnya ya Prof ya, dan banyak kasus-kasus yang ditangani, dipimpin penanganannya oleh Febri Ardiansyah salah satunya kan. Kalau ini tidak bergerak polisinya begitu Prof, publik bertanya Prof, jadi apakah persidangan ataupun pembuktian hukum kasus-kasus di Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang tidak benar dalam tindakannya Prof? Wah, itu terlalu jauh Mas. Itu memang kami tidak menjatuh ke sana. Bagaimana Prof? Ya, memang namanya penegakan hukum itu kadang-kadang ya seperti ini ya. Jadi kadang-kadang jargoni ya. Jadi ternyata di atas itu yang melakukan suatu tindak pidana. Nah, itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat Pak Presiden kemarin menyatakan ada oligarki, ada mafia, lah inilah saya kira bagian dari mafia-mafia yang disampaikan oleh Presiden. Apakah mafia tambang, mafia pajak, mafia-mafia yang lain. Nah, ini saatnya di antara penegak hukum itu saling mengutip, saling membuka, itu bagus itu. Tapi kalau kita lihat konsep membuka secara internal misalkan dalam suatu institusi malah biasanya saling fitnah. Tapi kalau dari luar nggak bisa berbuat apa-apa. Maksud saya begitu, artinya kita masih punya harapan untuk menegakkan hukum keadilan di Indonesia, Prof? Oh masih punya harapan. Karena apa? Kita lihat cita Presiden ke-7 itu adalah pemberantasan korupsi. Disinilah saya kira penegak hukum, apakah polisi, apakah jaksa atau Kejaksaan Agung KPK, bahu-membahu dalam mengungkap suatu korupsi. Ingat loh, napas suatu negara adalah bersih, karena ini kaitannya dengan investor asing, kaitannya harga diri suatu negara. Bahkan dikatakan Kejaksaan Agung itu sebagai cermin penegakan hukum. Makanya di sini dikatakan sebagai tantangan sendiri bagaimana mengungkap subjektifnya. Jaksa sebagai cermin penegak hukum, karena sebagai pengendali perkara, polisi sebagai cermin Kamtipmas, karena sebagai cermin perlindungan masyarakat. Nah, karena tidak bisa dipungkiri prestasi kejaksaan pun juga luar biasa ketika menunjukkan barang bukti yang dihasilkan begitu ya Prof ya? Iya, makanya sudah luar biasa. Ini makanya suatu titik balik ini. Disinilah saya kira sebagai bentuk bagaimana Kejaksaan Agung dengan menangani perkara ini akan membalikan marwah kembali sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi berat. Baik, ketika ada niat untuk mengembalikan marwah dipercaya publik masyarakat Indonesia, tentu rakyat Indonesia seluruhnya mendukung. Prof, terima kasih ya
Saya kurang sebenarnya ngobrol sama Profesor. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol kembali ya Prof ya. Baik yang lebih dalam lagi begitu. Boleh ya Prof? Ya. Terima kasih Prof. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh.